Berikut update terkini terkait kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan juga bantuan pangan non-tunai BPNT atau bantuan program kartu sembako di tahun 2023 ini. Nah, apakah benar terkait mengenai kabar PKH tahap 1 yang akan dicairkan di minggu pertama bulan Februari tahun 2023 besok ini? Nah, kita cari kebenarannya apakah berita itu benar atau hoax ya. Dan berikut update terkini terkait status pencairan bantuan PKH dan BPNT bagi nama-nama KPM PKH yang ada di 6NG atau di DTKS. Nah, baru saja terupdate muncul keterangan SP2D dan sudah salur. Namun, ini untuk tahap berapa ya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan memberikan informasi terkait mengenai update kabar pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau bantuan program kartu sembako tahun 2023. Nah, ini banyak yang mengabarkan katanya di minggu pertama bulan Februari ini PKH tahap 1 akan disalurkan atau dicairkan dan juga BPNT. Nah, apakah kabar ini benar adanya? Kita akan cari tahu kebenarannya dengan memberikan bukti-bukti fakta kepada Sobat YouTube semuanya terkait mengenai update terkini kabar pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT di tahun 2023 ini. Nah, ini baru saja saya tadi mengecek di 6NG atau DTKS. Nah, itu nanti saya akan tampilkan, akan saya buktikan untuk Sobat YouTube semuanya kira-kira update terkini itu tampilan atau keterangannya di 6NG atau DTKS yang kami operasikan itu sudah sampai tahap mana ya. Nah, keterangannya itu memang berubah, yakni keterangannya PKH-nya itu SP2D dan BPNT-nya itu sudah salur. Namun ini untuk tahap berapa ya? Nah, maka dari itu simak terus videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, tak terasa ya, kita sudah berada di ujung akhir bulan Januari tahun 2023. Besok ini sudah hari terakhir di bulan Januari, yakni tepatnya tanggal 31 Januari. Nah, di hari ini, tanggal 30 Januari tahun 2023, ini merupakan batas akhir ya, batas akhir jadwal di 6NG atau DTKS bagi warga masyarakat yang mungkin mengusulkan atau diusulkan untuk masuk DTKS atau diusulkan agar mendapatkan bansos dari pemerintah, karena dalam jadwalnya itu 1 hari sebelum hari terakhir di setiap bulannya. Nah, berarti hari ini sudah terakhir dan juga verifikasi kelayakan juga 1 hari sebelum hari terakhir di setiap bulannya. Nah, bagi yang mungkin di bulan Januari ini ada KPM, mungkin di antara Anda yang sudah dapat bantuan PKH tahap 4 kemarin maupun bantuan BPNT di akhir tahun 2023 kemarin, atau mungkin yang dapat bantuan PBI. Nah, mungkin ada yang sudah tidak layak karena beberapa penyebab, mungkin karena sudah kaya atau sudah mampu, Kemudian mungkin salah satu anggota rumah tangganya ada yang jadi PNS, TNI atau Polri.
Kemudian mungkin ada KPM PKH yang sudah tidak punya komponen, mungkin jadi perangkat desa juga, atau mungkin menolak bansos. Nah, ini mohon maaf, karena kalau sudah dimutakhirkan, diverifikasi tidak layak di dalam DTKS tersebut, maka nanti terupdate di bulan Februari. Nah, ini Anda sudah tidak terdaftar sebagai penerima bantuan di tahap selanjutnya. Tapi kayaknya untuk tahap 1 kalau sudah di SK-kan oleh Dirjen, nah oleh direktur, ya kemungkinan masih bisa cair bantuannya. Kemungkinan ya bantuan di tahap berikutnya itu tidak bisa cair. Kecuali bantuan BPNT, kalau PKH kan itu 3 bulan sekali. Jadi kalau tidak layaknya itu verifikasinya itu ya terakhir di bulan Desember tahun 2022. Tapi kalau baru tidak layakkan di bulan Januari ini dan sudah masuk SK misalnya calon penerima bansos, nah ini ya masih ada peluang harapan untuk cair. Baru di tahap berikutnya itu tidak bisa cair. Tapi kalau untuk BPNT-nya, karena itu alokasi setiap bulan, nah maka nanti BPNT Januari masih bisa cair, tapi bulan Februarinya BPNT-nya ya nggak bisa cair jika tidak layakkan di bulan Januari ini. Nah Sobat YouTube, keesokan harinya atau hari Rabu itu mulai menginjak tanggal 1 bulan Februari tahun 2023. Nah artinya itu sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Banyak mungkin berita-berita atau informasi yang mengabarkan atau memberitakan PKH tahap 1 akan dicairkan di minggu pertama. Kalau nggak minggu pertama, mungkin minggu kedua. Nah, itu ya mungkin hanya prediksi saja. Jadi, belum tahu kapan tepatnya bantuan PKH tersebut dicairkan. Tahap 1 maupun BPNT-nya. Nah, kalau tanda-tandanya itu baru bisa diketahui. Tapi kalau tepatnya kapan, kalau SP2D belum turun, nah ini tidak bisa diketahui ya kapan tepatnya. Jadi tanda-tanda PKH itu cair pada hari itu atau mungkin dalam waktu dekat cair, nah itu bisa diketahui beberapa tanda. Nah diantaranya itu ada tanda yang muncul di 6NG di DTKS yang dioperasikan oleh operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan, atau kami pendamping PKH dan mungkin TKSK. Nah itu biasanya tandanya itu muncul di keterangan kolom PKH. Periodenya kalau tahap 1 ya Januari, PKH Januari sampai Maret 2023. Nah keterangannya itu ya macam-macam, ada keterangan yang SK atau calon penerima. Nah itu kemudian kalau sudah cair biasanya itu keterangannya itu adalah SPM atau mungkin proses SPM kalau akan cair. Nah, kalau sudah SPM, bahkan sudah SP2D itu berarti sudah dicairkan bantuannya. Nah, begitu juga dengan BPNT. Di kolom BPNT itu pasti periodenya ya Januari. Kalau mungkin 3 bulan langsung disalurkan ya berarti Januari sampai Maret 2023. Dan keterangannya itu sudah salur. Kalau di BPNT seperti itu ya. Ya hampir sama dengan di kolomnya yang PKH. Nah, itu tanda-tandanya. Nah, kemudian tanda berikutnya itu biasanya ada launching atau mungkin sampling atau mungkin apa ya, dari Kementerian Sosial biasanya atau mungkin dari Presiden sendiri itu menyalurkan secara simbolis bantuan-bantuan. Nah, itu biasanya tidak lama lagi bantuan secara nasional akan disalurkan. Apalagi kemarin kita sudah dapat info dari Bapak PLT Dirjen Linjamsos bahwasanya seharusnya PKH tahap 1 itu disalurkan minggu ketiga dan minggu keempat bulan Januari. Tapi agak dimundurkan sedikit. Nah, kalau dengan kata-kata ada dimundurkan sedikit, ya bisa saja tidak menutup kemungkinan prediksinya PKH tahap 1 ya di sekitaran bulan Februari itu. Nggak tahu apa minggu pertama, apa minggu kedua, atau mungkin minggu ketiga. Nah, kemudian tanda berikutnya yang sudah pasti itu adalah turunnya SP2D. Baik ke dinas sosial, bahkan sampai ke pendamping. Nah, kalau sudah turun SP2D itu dipastikan PKH-nya itu pasti cair.
Nah, daftar nama-nama yang ada di SP2D tersebut nanti oleh pendamping, kalau cairnya melalui kartu KKS di tahap 1 ini, ya pasti akan ngasih tahu ke nama-nama yang masuk SP2D tersebut. Berikut dengan nominal bantuan yang didapatkan itu. Sudah ada semuanya. Dan itu pasti dikabari KPM-nya oleh pendampingnya masing-masing. Jadi itu ya. Jadi tanda-tandanya itu tadi ya. Dan saat ini dia. Ini masih Distrik NJ ini masih periode Oktober hingga Desember PKH-nya. Dan status keterangannya itu adalah SP2D. Berarti ya sudah dicairkan atau sudah masuk SP2D kemarin. Kemudian BPNT itu juga sama, periodenya itu Oktober hingga Desember 2022 kemarin. Dan keterangannya itu adalah sudah salur. Nah, demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.